Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Baik, pada pagi hari ini kita akan dengar-dengaran firman Tuhan kembali. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan, sungguh besar penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sukacita di pagi hari ini, dan Engkau memberikan hari yang baru buat kami. Ya Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu ya Bapa, apapun pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, penyertaan-Mu menguatkan kami untuk kami boleh mampu tetap setia di dalam jalan-Mu. Berbicara Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Banyak orang mempunyai jalan kehidupan yang berbeda-beda dalam hidup ini. Demikian juga dalam mengakhiri hidupnya. Pada waktu dia dipanggil Tuhan juga tentunya berbeda-beda. Ada orang yang awalnya sangat setia kepada Tuhan. Tetapi di tengah pergumulan hidup yang cukup berat, akhirnya dia melepaskan kesetiaannya kepada Tuhan, dan akhirnya dia dipanggil Tuhan dalam keadaan meninggalkan Tuhannya. Tapi ada juga orang yang pada awalnya setia kepada Tuhan, kemudian dalam pergumulan hidupnya dia jatuh, tetapi dia bangkit kembali, dan akhirnya dia dipanggil Tuhan dalam keadaan tetap setia di dalam Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang tadinya awalnya tidak percaya kepada Tuhan, kemudian akibat pergumulan kehidupan, hanya dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia, sampai akhirnya dipanggil Tuhan, dia tetap setia. Ada juga yang pada awalnya tidak percaya Tuhan. Dengan pergumulan kehidupan dia semakin tidak percaya Tuhan. Dan dia pada waktu dipanggil Tuhan, dia tetap tidak percaya Tuhan. Banyak Bapak Ibu. Tetapi maunya kita dan maunya Tuhan adalah kita tetap setia dan mengakhiri pertandingan hidup kita dengan baik. Medan pertandingan kita adalah dunia ini. Ya, dengan segala godaannya, juga dengan segala cobaannya yang bisa membuat kita, iman kita lemah, iman kita menjadi rapuh, ya, sehingga bisa saja kita menjadi putus asa. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita jangan putus asa dan tetap setia di dalam Tuhan. Yang harus kita mengerti adalah bahwa dan sadari adalah bahwa si iblis itu selalu berkeliling, ya, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi
Iblis itu dengan berbagai cara dia bisa masuk melalui persoalan-persoalan hidup kita, membuat kita menjadi putus asa, menjadi kehilangan harapan akan Tuhan kita, dan melulu melihat bahwa segala persoalan hidup kita adalah yang paling berat dalam hidup kita. Orang lain tidak seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah tipu muslihat iblis. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ada di dunia ini yang bersifat sementara ini ya tentunya penuh dengan penderitaan. Ya, jadi untuk itu bahwa setiap orang pasti mempunyai masalah kehidupannya masing-masing. Setiap manusia itu pasti mempunyai persoalan kehidupannya masing-masing. Jadi untuk itulah Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kemenangan bagi kita agar kita bisa dimenangkan, bisa dikuatkan, bisa tetap setia di dalam Tuhan pada waktu kita mengalami persoalan-persoalan kehidupan itu. Jadi Tuhan datang bukan untuk menghilangkan persoalan itu. Tuhan datang justru untuk memproses kita menjadi orang-orang yang dapat menyikapi persoalan-persoalan kehidupan itu dengan benar dan menumbuhkan iman melalui persoalan-persoalan itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa jika kita menyadari hal ini, maka kita akan boleh tetap berjaga-jaga di dalam persoalan kehidupan kita. Sikap kita dalam menyikapi tentunya salah satunya adalah dengan berdoa. Berdoa dan membaca firman Tuhan. Perlu penting sekali kita melakukan ibadah, baik ibadah bersama ataupun beribadah secara individu atau sendiri. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan pagi-pagi benar dia berdoa dalam Markus. Berdoa seorang diri keluar dari segala kebisingan dunia ini dan dia berdoa kepada Allahnya, berbicara kepada Allahnya, pada Allah Bapa. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa betapa pentingnya hubungan individu kita sebenarnya dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Jadi Efesus 4 ayat 22-23 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Bagaimana kita boleh melihat persoalan kehidupan di dunia ini dengan pandangan roh dan pikiran yang baru dalam Kristus. Kita mampu menguasai diri kita menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Roma 12 ayat 3b. Hendaklah kita berpikir begitu rupa sehingga kita mampu menguasai diri kita dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Jadi jangan kita serupa dengan dunia ini dalam menghadapi perubahan, dalam menghadapi persoalan kehidupan, dalam menghadapi cobaan-cobaan di arena dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana kita boleh mengambil suatu keputusan bila ada persoalan kehidupan yang berat, apakah kita larut di dalamnya, atau kita boleh datang kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mengatakan, kehendak-Mu lah yang jadi dalam setiap persoalan kehidupanku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah setiap kita dalam langkah kita, dalam perjuangan kehidupan kita di arena dunia ini, di dalam perjuangan persoalan kehidupan ini, kita bisa menjadi pemenang. Pemenang dalam arti tetap setia di dalam Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita. Tetaplah setia di dalam Tuhan, tetaplah mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhanmu melalui doamu dan melalui pembacaan firman-Mu secara pribadi dengan Tuhan-Mu. Di situlah Tuhan akan terus menguatkan-Mu. Situlah Tuhan terus akan mengangkat-Mu dan merubah roh dan pikiran-Mu menjadi serupa dengan kehendak-Nya. Selamat pagi, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati-mu, memberkati keluargamu. Amin. Amin.